Shalom komponen pelayanan UKM KMK Usul TV. Shalom abang kakak dan teman-teman alumni. Halo. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Sela. Baik. Ya. Ya. Harapannya kita semua di sini dalam kondisi yang baik ya. Terpujilah Allah yang masih memberikan kondisi yang baik untuk kita sampai saat ini. Jika kita mengingat kembali momen pertama kali kita menginjakan kaki di kampus Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, kemudian kita dijangkau hingga kita dibina di kelompok kecil. Kita mendapati banyak pertumbuhan, mengalami banyak hal di dalam kelompok kecil, baik suka maupun duka. Hingga saat ini, kita sampai di momen pengutusan, di mana abang, kakak, dan teman-teman alumni akan diutus menjadi sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Pengutusan tidak lepas dari yang namanya panggilan dan visi pribadi. Saya yakin abang, kakak, dan teman-teman alumni yang akan diutus di sini masih menggumulkan panggilan dan visi pribadinya masing-masing. Seperti menggumulkan ladang misinya mau di mana, bekerja seperti apa, dan bagaimana cara kita menghadirkan kerajaan Allah di sana nantinya. Tapi jangan khawatir, karena malam ini kita akan ditubuhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pengutusan alumni dengan tema Hello Future yang akan dibawakan oleh Bang Jubel Sitorus. Kepada Bang Jubel, selamat bergabung dan selamat melayani, Bang. Amin. Terima kasih, Dekku. Ya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan juga aku benar-benar menyadarinya. Bersyukur buat rahmat Tuhan yang boleh kita rasakan saat ini. Terkhusus untuk studi yang telah abang, kakak, dan teman-teman alumni selesaikan hingga mendapatkan gelar yang diharapkan dan cita-cita yang diharapkan. Bersyukur juga buat abang, kakak, dan teman-teman alumni yang mungkin saat ini sudah mendapatkan pekerjaan atau mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Dan juga kita bersyukur buat kasih sayang dari sanak saudara dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi syukur padamu ya Allah. Syukur
Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kami boleh melakukan ibadah pengutusan alumni, yang walaupun dalam keadaan daring, Tuhan yang boleh tetap sertai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keberlangsungan ibadah ini. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, biarlah setiap perangkat, media, dan sinyal yang boleh kami pakai, boleh berjalan dan berfungsi dengan baik. Berkati juga ya Tuhan kami setiap yang hadir di ibadah ini, agar kami boleh berfokus dan bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pembicara kami Bang Jubel, biarlah Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan kepadanya untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacanya dari sini dan teman-teman bisa membacanya di dalam hati. Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaran yang tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu, mereka akan bersorak-sorai. Jadi ini adalah mazmur dan pujian dari Daud di dalam hidupnya. Ketika Daud mengalami banyak pergumulan dan kesulitan dalam hidupnya, Daud tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daud menyadari untuk setiap kondisi yang dialami, itu semua karena pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyembah Allah kita dengan segala kebesaran dan kemuliaan-Nya. Kita bernyanyi, layak dipuji dan disembah. Dan di akhir lagu kami undang Bang Jubel untuk membawakan firman. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Melukiskan kebesaran
Kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, benar, besar sekali nama Allah, sehingga kami takjub ya Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, bahkan Allah yang menciptakan kami, itulah yang menjadi kekuatan kami di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut, tidak gentar, karena kami memiliki Allah yang demikian mengenal kami, demikian mengasihi kami. Terpuji Engkau Bapa untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami masih dapat berkumpul dan beribadah, akan merenungkan firman-Mu khususnya bagi saudara-saudara hamba, adik-adik hamba Tuhan yang akan diutus ke dunia alumni, ke dunia profesi, tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Dan kami terus ingin mendengarkan hati-Mu Tuhan, sehingga kami tetap tidak jauh daripada-Mu. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih semua. Shalom Bang. Ya, jadi ini nggak bisa nampak semua ya, sehingga kita seolah berbicara sendiri. Tapi yakin suaranya jelas ya. Jelas Bang. Jelas Bang. Nah, aku rasa untuk sementara saat mana tahu masih ada yang belum fokus atau masih ada yang belum bersemangat atau masih banyak yang dalam problem, masalah. Jadi aku rasa kita hidupkan suaranya itu, kita agak tepuk tangan dulu kira-kira 5 atau sampai dengan 10 detik lah ya, supaya terbuang dulu semua, karena sendiri-sendiri nih di tempat nih, mungkin sambil ngetes, sambil apa gitu kan. Jadi supaya agak kita nyatu, aku rasa 10 detik kita tepuk tangan untuk kita dan untuk kemuliaan Tuhan. 1, 2, ya. Ya, cukup ya. Karena kita tidak ingin bahwa memasuki dunia alumni ini menjadi begitu berat gitu ya. Padahal dunia alumni itu adalah sama dengan mahasiswa juga, dunia yang sangat indah saya kira, dunia yang sangat baik ya, karena kita diberikan kesempatan untuk bisa memaksimalkan seluruh potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tempat di mana mungkin dunia alumni, kalau mahasiswa kan kita masih ada
sedikit proteksi ya. Kemudian juga di dalam mahasiswa kita walaupun kita tidak melakukan eksklusifnya itu, tetapi orang juga menganggap kita masih eksklusif ya sebagai mahasiswa. Tetapi memasuki dunia alumni, kita kembali ke masyarakat secara luas, kita kembali mungkin ke gereja, kita kembali ke tengah-tengah keluarga, kita kembali di tengah-tengah bangsa dan negara, di mana kita akan berkiprah secara maksimal, memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu dan juga telah memperlengkapi kita. Saya kira waktu yang cukup banyak ketika kita masih di mahasiswa, itu tempaan yang saya kira lengkap, mungkin 4 tahun, ada mungkin yang lebih, tapi dari semua sisi kita sudah diperlengkapi. Jadi sering sekali alumni merasa setelah dia tamat seolah-olah dia tidak punya apa-apa, tapi saya kira dia sudah banyak sekali punya gitu ya. Jadi kalau Anda ingat mulai dari tadi Rosella ada bilang berapa tahun kuliah di pertanian, Anda coba kalau ingat kembali pelajaran mulai dari kurikulum semester 1 ya, semester 1 kuliah itu apa aja mata kuliahnya, itulah Anda yang sudah kuasai. Kadang-kadang terlalu banyak jadi kita lupa. Semester 2, semester 3. Saya kira ilmu pengetahuan kita udah punya luar biasa. Barangkali nanti ada yang masih mau melanjutkan ke S2, silahkan. Itu kesempatan yang baik juga gitu ya. Kemudian selain dari situ kita ditempa di pelayanan dengan berbagai hal, baik itu mengenal Tuhan, kemudian bagaimana kita terbentuk di dalam teamwork, kemudian kita juga melayani, kemudian kita juga diperlengkapi dengan manajemen, diperlengkapi dengan kepemimpinan. Saya kira kita adalah orang-orang yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa yang dikembalikan di tengah-tengah masyarakat sekarang. Jadi tidak salah kalau masyarakat itu memiliki ekspektasi yang besar bagi alumni sebenarnya gitu ya. Jadi harapan mereka besar, tapi jangan menjadi beban. Ini adalah kesempatan untuk kita memang mengaktualisasi dan memaksimalkan seluruh potensi kita untuk Tuhan dan bangsa kita. Saya memiliki ini PowerPoint-nya. Mungkin saya share screen ya. Saya belum tahu ini, belum pintar nih. Tinggal tekan tombol share screen ini ya, Rosella ya. Iya, Bang. Oke. Terus ya. Dia kalau mau ambil dari apanya, dari layar monitornya langsung gimana ya caranya? Ini kalau generasi X gini. Slide-nya udah dibuka, Bang. Belum. Oh, dibuka dulu ya, deh ya. Oh, udah bisa, Bang. Bisa. Udah nampak, Bang. Udah bisa, Bang. Ini nampak nggak ya? Bisa lihat nggak, Rosella? Layar laptopnya sudah nampak, Bang, tapi PowerPoint-nya belum terbuka, Bang. Oh, bentar ya. Oke, buka.
Nggak bisa ya. Wah, ini sebentar nih. Ini harus manggil anak kalau udah gini. Sebentar ya. Baik, Bang. Oke. Udah bisa kelihatan nggak, Rosella? Sudah Bang, sudah nampak. Udah ya? Oke. Ya, jadi ini lemahnya kalau generasi X dia agak tertatih-tatih dalam teknologi. Kalau kalian kan udah generasi milenial semua ini kan. Salah satu keunggulannya lagi adalah menguasai IT ya. Nah, saya kira salah satu pergumulan yang memang sering bagi kita alumni adalah tadi apa yang disampaikan oleh MC ya tentang visi pribadi. Itu cukup mengganggu buat banyak orang ketika dia memasuki dunia alumni, memasuki dunia kerja, kembali ke masyarakat, tetapi dia masih dalam kebingungan atau bahkan bertanya tentang visi pribadi dia dan apa yang harus dikerjakannya setelah dia memasuki dunia alumni. Bahkan saya lihat ada juga yang menanti seolah-olah visi pribadi itu menjadi momok ya, ketika tidak jelas, tidak tuntas, tidak dapat, sehingga ada keraguan dalam melangkah gitu ya setelah dia masuki alumni. Itu beberapa hal yang saya kira akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama nanti akan kita bahas bagaimana menggumuli visi pribadi. Sebenarnya apa itu visi pribadi Anda? Mungkin ada yang sudah mendapatkannya, menuliskannya, meyakininya gitu ya. Kemudian ada juga yang masih ragu. Apakah benar visi pribadi saya itu memang dari Tuhan atau itu karang-karangan saya sendiri saja gitu. Kemudian apakah visi pribadi ini juga sering jadi dilema. Apakah yang kulakukan ini sudah benar Tuhan gitu ya. Dan dalam keraguan itu seringkali alumni akhirnya menjadi tidak maksimal. Terus ragu dalam perjalanan. Padahal hal yang beban bagi kita adalah ketika kita tidak yakin di dalam melakukan sesuatu itu pasti tidak bisa maksimal. Berikutnya nanti sedikit kita akan lihat peluang dan tantangan di dunia alumni itu seperti apa. Dan kemudian yang ketiga adalah sarjana pertanian yang sukses. Tanda kutip Anda yang tahu bagaimana sarjana pertanian yang sukses ya. Nah, kita sering dibingungkan dengan pribadi dan juga oleh berbagai istilah yang mungkin tidak tuntas dan ini mengganggu kita. Ada 3 hal yang saya kira sangat penting untuk kita pahami dan tuntaskan sehingga kita memasuki dunia alumni itu dengan yakin, dengan tenang dan tidak terus bertanya-tanya apakah yang kita lakukan ini sesuai atau tidak, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak begitu ya. Yang pertama adalah misi Allah gitu. Misi Allah itu apa yang sebenarnya yang menjadi misi Allah di tengah-tengah dunia ini dan bagi kita. Bagi kita. Yang pertama adalah misi Allah itu adalah keselamatan manusia gitu. Jadi kalau misi itu hubungannya adalah dengan tujuan. Ya, jadi kalau disebut suatu misi itu hubungannya adalah dengan tujuan. Jadi apa misi Allah? Apa tujuan Allah bagi kita dan bagi dunia ini adalah keselamatan manusia. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini yang menjadi misi Allah di tengah-tengah dunia ini bagi kita manusia. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan pengetahuan akan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Memperoleh pengetahuan akan Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi misi Allah adalah manusia menjadi kemuliaan bagi Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Sebenarnya kalau mengacu ke dua hal ini saja, apa yang menjadi tujuan Allah bagi kita dan bagi dunia ini, yang dua ini kita pegang sebenarnya kita sudah berjalan di dalam kehendak Allah itu. Ya, secara besarnya kita ikut menggenapi apa yang menjadi misi Allah. Kita ikut menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah dan kita adalah bagian dari misi Allah itu sendiri. Kita adalah orang yang diselamatkan dan juga orang yang memberitakan kabar baik yang menyelamatkan orang-orang lain juga, dan kita juga menjadi kemuliaan bagi Allah. Itu sudah menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah, menjadi misi Allah di tengah-tengah dunia ini bagi kita. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah Allah memiliki tujuan, memiliki misi itu, maka Dia memanggil orang-orang untuk kembali kepada Dia, gitu ya. Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, padahal tadi tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah, tapi manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, dunia itu sudah rusak dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga Allah memanggil kembali, ya, bahwa manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu dipulihkan, diikutkan kembali untuk misi Allah itu. Jadi Allah memanggil kita kembali dalam persekutuan kepadanya. Allah memanggil kita untuk ikut kembali kepada misi Allah yang tadi itu, yaitu menjadi kemuliaan bagi Allah dan menjadi keselamatan itu diperoleh. Kemudian Allah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan. Jadi setelah Allah memiliki misi, kemudian Dia memanggil orang-orangnya. Dia memanggil manusia yang sudah tersesat itu kembali kepadanya. Kemudian untuk apa? Untuk misi dan menuntaskan misi Allah itu. Allah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan. Dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, Allah memanggil kita kembali setelah misi Allah itu. Itu yang kedua. Jadi ada misi Allah, kemudian ada panggilan yang diberikan oleh Allah. Terus di dalam panggilan itu, saudaraku yang terkasih, kita memiliki respon terhadap panggilan itu. Nah, sebenarnya ketika kita bicara nanti akan visi pribadi, maka yang sebelumnya adalah apakah kita merespon terhadap panggilan Allah itu. Kalau kita merespon terhadap panggilan Allah itu, maka akan berlanjut. Allah akan menuntun kita kepada visi pribadi dan Allah menuntun kita terhadap semua maksud-maksud dan tujuan Allah itu untuk menggenapi misinya. Karena itu saudara, kalau Anda lihat ketika Allah memanggil, maka jawaban adalah, ya ini aku Tuhan, pakailah aku, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita tidak menjawab panggilan Allah di dalam tahap yang kedua itu, maka memang visi pribadi yang kita harapkan itu tidak akan dapat gitu ya. Jadi ketika Allah memanggil kita, bagaimana kita merespon? Apakah kita mengiyakan panggilan Allah itu atau tidak gitu? Ya, ini aku, utuslah aku. Itu adalah menjadi respon kita terhadap panggilan yang Allah sampaikan. Kemudian ada juga seperti Yunus misalnya, ketika dia dipanggil, dia mencoba lari dari panggilan itu. Walaupun pada akhir cerita akhirnya dia mengikuti panggilan Allah itu. Nah, ketika panggilan Allah ini disampaikan kepada kita, apakah kita merespon, ya ini aku, utuslah aku Tuhan.
Ketika kita merespon itu, maka Allah akan menuntun kita kepada apa yang menjadi visi pribadi yang tetap kita gumulkan, gitu ya. Jadi dalam proses yang kedua setelah misi Allah itu, maka ada panggilan Allah. Panggilan Allah ini apakah kita respon? Dan anak-anak Tuhan saya kira akan merespon panggilan Allah ini dan turut di dalam misi Allah yang tadi. Terus bagian yang berikutnya adalah visi Allah. Itulah yang menjadi visi pribadi kita. Ketika kita merespon apa yang panggilan Allah, maka untuk menggenapi misi Allah itu melalui kita, untuk menggenapi panggilan Allah itu, Allah akan memberikan visi kepada kita masing-masing, ya, kepada kita masing-masing. Itu yang kita sebut dengan visi pribadi. Dan visi pribadi itu bisa juga menjadi visi pelayanan, visi pribadi itu bisa juga untuk kita sendiri, visi pribadi itu bisa juga untuk orang banyak, tetapi diberikan melalui kita. Tetapi inti yang utama adalah bahwa kita harus merespon terlebih dahulu panggilan Allah itu. Ya. Dalam memenuhi panggilan Allah, Allah memberi visi kepada orang-orang ini sebagai visi pribadi. Jadi ada juga yang melihat bahwa visi pribadi itu sebagai hayalan, ya, sebagai ilusi. Dia berpikir kapan ini gue akan terima, gitu ya, kapan ini akan kuterima. Dan itu mungkin menjadi kegalauan terus. Ya, kemudian yang kedua ada juga orang yang merespon sebagai visi Allah itu dengan karangan sendiri, dengan kreasi sendiri, dengan analisanya sendiri. Kemudian dia melihat apa yang menjadi kekuatannya, kemudian apa yang menjadi talentanya, kemudian dia rangkai-rangkai sendiri, ya, kemudian itu dianggap menjadi visi pribadi. Tetapi saudara yang terkasih, visi Allah yang diberikan kepada kita menjadi visi pribadi itu, memang Allah melengkapi, menggenapi apa yang menjadi misinya, kemudian ketika panggilannya kita respon, dia akan memberikan arah kepada kita, kita akan menggenapi panggilan dan misi Allah itu melalui apa, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa tokoh Alkitab misalnya, seperti Paulus, dia ditangkap dari hal yang berbeda, ya, ketika dia menjadi penganiaya jemaat, justru Allah menangkap dia dan memberikan visi pribadi kepada dia. Allah memanggil dia dan dia merespon. Dia merespon. Nah, jadi banyak cara sebenarnya untuk visi pribadi ini. Ada yang seperti itu, ada juga yang terus menggumulkannya. Artinya mengikuti panggilan Allah itu, dia terus menggumulkannya, dia terus ingin mengetahui kehendak Allah, dia terus ingin tahu hati Allah sehingga Allah memberikan kepada dia yang menjadi visi pribadi dia. Ya, jadi kuncinya adalah apakah kita merespon panggilan Allah itu. Dan ketika kita merespon panggilan Allah, maka kita tidak menjadi bingung, ya, apa yang akan kita lakukan sebagai visi pribadi kita. Ketika Allah memiliki misi tadi, kemudian memberikan panggilan kepada kita, kita merespon panggilan itu, Allah akan menuntun kita kepada arah mana untuk memenuhi panggilan itu menjadi visi pribadi kita. Apakah kita menjadi orang profesional, apakah kita menjadi pelayan yang full time, apakah kita menjadi, bahkan termasuk pekerjaan-pekerjaan kita dan semuanya. Allah akan arahkan. Ya, tetapi yang paling penting bahwa panggilan Allah itu kita respon. Ya. Jadi tiga hal ini adalah merupakan satu kesatuan, gitu. Satu kesatuan. Jadi tidak membingungkan. Ketika Allah memiliki misi, maka Dia akan memanggil. Dan ketika orang-orang yang dipanggilnya memberi respon, maka dia akan memperlengkapi dengan visi yang diberikannya kepada kita. Dan visi itulah yang menjadi visi pribadi. Apakah itu kita dapat dan kemudian kita menjadi memimpin orang-orang, misalnya katakan orang-orang terpinggirkan, orang-orang terlantar, atau kita memimpin orang-orang intelektual, apa kita memimpin dalam dunia pendidikan, apakah kita memimpin di dalam bangsa, negara, politik, masyarakat, gereja, dan semuanya itu adalah merupakan
arah yang Tuhan berikan setelah kita merespon panggilan dari Allah. Ya, bagi kita bahwa visi pribadi itu adalah pemberian Allah yang direspon oleh manusia dalam hidupnya, begitu. Bagaimana menemukan visi pribadi Anda? Ya, yang pertama kita lihat Allah memanggil dan kita merespon. Kalau dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 13, ini aku, utuslah aku. Orang yang tidak merespon panggilan ini tidak mungkin diberikan Allah visi pribadi, karena dia tidak merespon ketika Allah memanggil. Yang kedua, melakukan pekerjaan dan dipanggil khusus oleh Allah seperti Paulus. Ya, Paulus adalah yang dipanggil khusus oleh Allah, oleh otoritas Allah sendiri. Dia memanggil dan memakai Paulus untuk menjadi alatnya di dalam hal yang lebih khusus. Yang ketiga, bagaimana menemukan visi pribadi? Adalah dengan kepedulian dan mendoakannya. Bandingkan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Ada yang diratapi, ada yang ditangisi, ada yang terus mengganggu di dalam hatinya, gitu ya. Itu disebabkan karena Nehemia memiliki kepedulian. Dia tidak mau melihat Yerusalem hancur. Dia tidak mau melihat tembok Yerusalem hancur dan tidak dibangun. Dia tidak mau melihat kesengsaraan. Dia tidak mau melihat kehilangan orang-orang yang pengharapan kepada Allah, begitu ya. Jadi Nehemia itu mendapatkan visi pribadinya karena dia memiliki kepedulian dan mendoakannya. Sama seperti saudara-saudara yang terkasih, mungkin nanti ada banyak cara Anda menemukannya gitu. Bisa aja Anda menemukannya seperti Paulus, bisa juga Anda menemukannya ketika dipanggil dan Anda menyatakan langsung siap untuk panggilan Allah itu. Bisa juga kita menemukannya ketika kita peduli terhadap sesuatu hal. Apa yang menjadi care kita? Apa yang menjadi kepedulian kita? Dan itu kita doakan seperti Nehemia, sehingga Allah semakin membukakan kepada dia apa yang menjadi tugas dia, apa yang menjadi visi dia secara pribadi dan khusus, sehingga dia menggumulinya dan berbagai cara untuk bagaimana dia kembali bisa membangun tembok Yerusalem. Bagaimana menemukan visi pribadi Anda? Bisa juga seperti Yunus yang mencoba menolak perintah Allah itu. Nah, ini penolakan terhadap panggilan tadi, tetapi akhirnya dia memiliki kesadaran sehingga dia bisa mengikuti panggilan Allah. Saudaraku yang terkasih, untuk menemukan visi pribadi itu adalah dengan merespon panggilan itu, ya, dengan merespon dan menggumulkannya. Itu saya kira bagian yang pertama, sehingga kita tidak membingungkan lagi apa itu visi pribadi, dari mana saya mencarinya gitu. Itu tidak datang sendiri, itu tidak tanpa dasar, tetapi dasarnya adalah bahwa Allah memiliki misi bagi dunia ini, bagi manusia, kemudian dia memanggil, kemudian kita memiliki respon apa terhadap panggilan Allah itu, maka Allah memperjelas di dalam respon kita itu apa yang menjadi visi pribadi kita. Bagaimana kita menemukannya, kita bisa menggumulinya, kemudian kita memiliki kepedulian terhadap apa yang telah Allah bukakan kepada kita, dan kita ketika kita memiliki kepedulian, Allah akan memberikan itu menjadi visi pribadi kepada kita. Nah, mungkin yang kita bayangkan adalah visi pribadi itu seperti karir, ya, seperti karir. Jadi kalau saya tidak melihat itu ya, tetapi semua karir dan semua pekerjaan setelah kita alumni itu adalah bagian dari yang Allah tempatkan kita di sana di dalam panggilannya. Bisa saja nanti itu semakin lama semakin diperjelas, tetapi ketika Anda dipanggil misalnya katakan sebagai pegawai negeri, ya, PNS, maka Anda merespon panggilan Allah di PNS itu, Anda menggumulinya, Anda memiliki kepedulian, maka saya kira Anda bukan menjadi PNS yang hidup sembarangan, PNS yang akhirnya kehilangan integritas, PNS yang menjadi sama dengan dunia ini. Itulah bukti dari respon kita terhadap panggilan Allah itu. Dimanapun Anda ditempatkan, ketika kita ditempatkan menjadi katakan wira swasta, wirausaha, maka Anda juga memiliki nilai-nilai sebagai wira swasta, sebagai wirausahawan. Kenapa? Karena merespon panggilan Allah tadi. Mungkin kita akan menjadi orang yang memberikan hak-hak pegawai, kemudian kita juga akan menjadi orang yang kreatif untuk mengembangkan kesejahteraan
karyawan, kesejahteraan masyarakat begitu ya. Jadi dimanapun kita ditempatkan Allah, maka di dalamnya Allah memanggil kita dan kita bisa merespon, dan respon itulah yang bisa menjadi berkembang menjadi visi pribadi kita. Jadi tidak langsung sama dengan karir ya, visi pribadi, tetapi dia sesuatu yang kita dapatkan ketika kita melakukan panggilan Allah itu. Anda nanti setelah tamat, setelah bekerja, itu di mana saja bisa, itu profesi Anda. Tetapi di profesi itu, maka Anda pegang misi Allah itu. Di dalam profesi itu, Anda pegang panggilan Allah itu. Di dalam profesi itu, Allah akan membukakan visi pribadi yang khusus bagi Anda melalui pekerjaan dan melalui profesi Anda. Ya, saya kira itu bagian yang pertama, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi yang bingung akan visi pribadi, dan kalau masih bingung nanti kita bisa kembali dalam diskusi. Mudah-mudahan ada diskusinya ya. Nah, bagian yang kedua adalah masuk kepada peluang dan tantangan dunia alumni. Ya, ini kira memang banyak alumni juga yang akhirnya di dalam perjalanan karir dan di dalam perjalanan ketika masuk ke dunia alumni itu, syukur tetap ada yang kokoh, syukur ada yang semakin maju, tetapi juga ada yang suam-suam kuku dan ada yang terhilang. Begitu. Kenapa? Karena memang ada tantangan-tantangan peluang yang ada di tengah-tengah dunia alumni. Apa yang menjadi peluang? Saya kira kita kembali ke masyarakat. Ya, kemudian kita juga memiliki pengetahuan, kita memiliki skill yang cukup, itu yang dipercaya dan diakui oleh masyarakat, karena kita juga memiliki gelar. Ya, saya kira tidak mudah mendapatkannya. Anda berjuang, Anda punya potensi, Anda punya ilmu, dan itu dipercayai oleh masyarakat karena kita memiliki gelar itu. Kemudian di dalam dunia alumni kita memiliki akses yang sangat luas, gitu ya. Saya kira dunia alumni adalah dunia di mana kita hampir tidak lagi memiliki batasan. Kita bisa mengaktualisasikan diri kita untuk Tuhan dan negara ini, untuk bangsa ini, ya, di dalam banyak hal yang hampir tidak terbatas, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kesempatan kita di marketplace, di dunia kerja itu sangat luas. Nah, misalnya di dunia kerja di PNS, swasta atau wirausaha, kemudian kita juga bisa berkontribusi secara maksimal di masyarakat, di gereja, di berbagai komunitas dan keluarga gitu. Nanti tidak bisa dipungkiri setelah dunia alumni, maka mungkin Anda akan dikembalikan ke keluarga, atau juga Anda akan berkeluarga, memiliki anak, itu adalah menjadi ladang juga bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian apa yang menjadi tantangan? Ini yang sering sekali memang menghancurkan keteguhan dari anak-anak Tuhan, ya, karena berlomba di dalam materialisme itu menjadi bisa kehilangan integritasnya, ya, bisa kehilangan fokusnya kepada Tuhan hanya karena masalah materialisme, dan ini memang menjadi momok yang besar, gitu ya. Bisa saja karena alasan tentang kebutuhan, bisa juga alasan tentang biaya untuk keluarga dan semuanya, tetapi materialisme ini bisa sangat merusak. Tetapi di sisi lain sebenarnya materialisme juga, material yang diberikan ini juga sebenarnya adalah menjadi alat kita untuk bisa berkontribusi, ya, melayani apa yang orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, melalui apa yang sudah kita miliki di dunia kerja sebagai alumni. Material itu bisa bahkan untuk menjadi hal yang positif. Kemudian yang hedonisme ini tantangan juga begitu. Memang zaman milenial ini sekarang hal ini menjadi tantangan besar, ya, ingin menikmati dengan ingin bebas begitu, ya, kemudian ingin bergembira dan segala macamnya itu, sehingga bisa kehilangan naturnya kita sebagai anak Tuhan. Kemudian juga dunia yang terlalu menunjukkan tentang konsumerisme, ya, konsumsi berlebihan dalam segala hal, ini juga bisa menggerus integritas kita. Kemudian
kita kehilangan integritas, kemudian iman kita menjadi tertantang dan keluarga juga bisa menjadi tantangan tersendiri, ya, menjadi tantangan tersendiri. Itu yang diperhadapkan ke dunia alumni. Namun saya kira tantangan ini yang nanti menunjukkan kita apakah kita cukup kokoh terhadap panggilan yang Allah berikan itu. Ini akan dihadapi oleh semuanya, gitu. Tetapi seperti apa kita tetap bergantung kepada Tuhan, dan saya meyakini bahwa ketika kita bergantung kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang telah memberikan hidup kepada kita, bukan berarti kita tidak memiliki apa yang dunia punya ini, ya, tetapi kita mengelolanya dengan benar dan memberikannya dengan benar, mempergunakannya dengan benar, bahkan itu menjadi poin-poin kita untuk bisa melayani Tuhan. Nah, apa yang menjadi strategi hidup alumni, ya, di tengah-tengah dunia pekerjaan nanti? Yang pertama adalah ranting itu harus tetap tinggal pada pohon anggur. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 dikatakan, setiap yang tinggal di dalamku maka dia akan berbuah, dan yang tidak tinggal di dalamku akan tidak berbuah, ya, akan binasa. Maka tinggal di dalam Allah itu adalah menjadi poin pertama strategi hidup alumni. Kita tidak bisa lari dari pohon itu. Ranting yang meninggalkan pohonnya maka dia akan mati, ya. Dia tidak bisa berbuah. Karena Anda orang pertanian, Anda menjadi lebih pintar lah, lebih tahu dari situ. Ya, setiap ranting yang meninggalkan pohonnya maka dia akan mati dan tidak bisa berbuah. Maka tinggallah di dalam aku, kata Yesus, ya, tinggallah di dalam aku maka kamu akan berbuah. Yang kedua, strategi hidup alumni adalah tidak meninggalkan persekutuan. Dalam Ibrani 10 ayat 25, ya, tidak meninggalkan persekutuan. Sering sekali orang setelah masuk ke dunia alumni, apakah karena memang berbagai hal dan faktor, apakah juga mungkin karena sudah mulai kompromi dan kehilangan integritas, kemudian sudah mulai terjun masuk ke dalam banyak pergumulan-pergumulan dan dosa, sehingga dia tidak lagi mengingat persekutuannya dan dia meninggalkan persekutuannya. Saya kira saudara, orang-orang yang demikian akan semakin lama semakin jauh dari persekutuan dan semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Bukan hanya persekutuan alumni dan KMK saja, ya, tetapi maksudnya adalah tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan tidak meninggalkan persekutuan dengan teman-temannya, ya. Strategi yang berikutnya adalah teman hidup yang bertumbuh. Saudara, ini menjadi sangat penting bagi Anda yang memasuki dunia alumni, maka salah satu kedepannya adalah tentang teman hidup, dan itu sangat menentukan, ya. Ketika teman hidup kita adalah teman hidup yang bisa bersama-sama bertumbuh, maka kita akan semakin kokoh. Saya banyak mengenal alumni yang sudah sesama anak Tuhan pun itu masih banyak tantangan-tantangan, tapi bersyukur mereka bisa melewati satu persatu di dalam pergumulan yang berat, melewatinya karena mereka sama-sama anak Tuhan dan bisa semakin bertumbuh melewati pergumulan-pergumulan. Saudara bisa bayangkan kalau kita memiliki teman hidup yang tidak sesama dengan Tuhan, maka akan semakin mudah untuk tergerus dan hilang dari kebersamaan dengan Tuhan, ya, teman hidup yang bertumbuh. Kemudian strategi hidup alumni yang berikutnya adalah bermisi. Ya, kita harus bergerak, kita harus maju, kita harus terus bermisi. Sehingga dengan bermisi kita terus bergantung kepada Tuhan dan kita terus dicas gitu, ya, di charger gitu, ya, sehingga kita tetap bisa berbuah. Yang berikutnya, saudara yang terkasih, adalah berani berbeda. Ini penting sekali. Bagi alumni, ya, berani berbeda ini penting sekali. Tidak menjadi sama dengan dunia ini. Saudara, saya kira kalau kita sama dengan dunia, kita sudah hilang. Saya melihat banyak orang yang mencoba, ya, karena imannya mempraktekkannya tidak sama dengan dunia ini. Tidak semuanya langsung pada saat itu, ketika kita tidak sama dengan dunia ini, maka menjadi hal yang sangat baik kita terima, ya. Tapi bisa menjadi demikian sakit juga. Saya, istri saya juga dari pelayanan, ya, dari pelayanan, dan saya melihat ketika dia terus berjuang untuk berani berbeda dengan dunia ini, memang sampai saat ini, ya,
dengan begitu senioritasnya, kemudian beberapa kali ikut seperti seleksi di PNS ya, dan terus juara 1, 2, 3 terus di dalam di dalam testingnya, tetapi karena tidak sama dengan dunia ini, karena berbeda dengan dunia ini, sampai sekarang ini usia yang keberapa belum bisa dapat menjadi kepala dinas begitu ya. Saya tahu pergumulan-pergumulan dan perjuangan dia. Saya tahu tantangan-tantangan yang dia terima begitu ya, tapi pilihan untuk berani berbeda dan tidak sama dengan dunia ini kadang-kadang memiliki resiko seperti itu. Nah, di sisi lain saya juga memiliki pengalaman yang berbeda juga ketika saya diperhadapkan dengan iman Kristiani ya, ketika saya perjalanan dinas dengan beberapa teman, kemudian dengan pimpinan saya juga, kemudian dalam perjalanan situ mereka seperti cenderung untuk hal yang tidak layak, yang tidak senonoh, yang tidak baik, dan saya menolak. Pada saat itu saya dapat ancaman juga ya, ancaman walaupun tidak secara langsung. Atasan saya pernah dulu ketika saya baru-baru kerja mengatakan bahwa kalau kamu tidak kooperatif dengan teman-teman kita di sini, saya kira kamu tidak punya karir, ya, tidak punya karir, karena untuk karir itu bukan hanya ditentukan oleh saya, tapi juga teman-teman yang kita kunjungi di daerah luar kota ini juga menjadi bagian dari penilai gitu. Dan itu saya kira konsekuensi yang saya siap terima, tapi justru terbalik ya. Setelah itu saya tetap berani berbeda dengan hal itu. Saya kira Tuhan melimpahkan hal-hal yang luar biasa yang saya tidak bayangkan, baik itu jabatan, baik itu kepercayaan, dan yang lainnya. Ya, jadi ada hal yang berbeda. Kami suami istri aja mendapatkan hal yang berbeda dengan mencoba terus berani berbeda ini, gitu ya. Ada teman adik kelompok saya dulu satu orang, ketika dia juga diperhadapkan terhadap integritas di dalam pekerjaannya, ada satu merek mesin yang sebenarnya mesin itu adalah mesin merek China, ya, tetapi ketika mau dijual orangnya minta merek Jerman, kemudian pimpinannya bilang ganti aja mereknya jadi merek Jerman, itu kan tinggal dibuka dan diganti menjadi merek Jerman. Tapi anak pelayanan kita ini, anak alumni KMK ini bilang tidak bisa, ini kan produk China, dia minta produk Jerman dengan harga Jerman. Nah, tapi pimpinannya terus meminta supaya itu diganti, dan akhirnya dia tidak bersedia. Ya, tidak bersedia, dan akhirnya berhenti, dipecat karena dianggap melawan atasan, ya, dipecat. Nah, pada saat itu saya kira dia konsekuensi dari berani berbedanya adalah dia seperti itu menjadi dipecat. Tetapi perjalanan dipecatnya itu dalam 3 tahun berikutnya saya melihat dia mendapat justru berkat-berkat yang melimpah, baik itu posisi, jabatan, dan semuanya gitu. Jadi berani berbeda itu adalah iman kita juga ya. Iman kita, apakah kita melihat ini hal yang tidak benar, dan kita harus berani menunjukkan nilai ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini. Saya kira ini yang menjadi strategi adik-adik nanti ketika masuk ke dunia alumni ya. Kita harus tetap tinggal dalam pohon itu, kemudian tidak meninggalkan persekutuan, kemudian teman hidup yang bertumbuh, kita doakan, Anda doakan sama-sama ya, sehingga mendapat teman hidup yang saling mendukung dan bertumbuh, kemudian terus bermisi. Dan yang berikutnya adalah berani berbeda. Nah, berani berbeda tadi itu banyak sebenarnya implementasinya. Dan saya kira dengan iman Kristen kita sudah bisa menunjukkannya ya. Bisa berbeda dalam menyelesaikan masalah, berbeda dalam tujuan hidup gitu. Saya heran sekarang banyak sekali orang bangga ya ketika misalnya melakukan hal-hal kejahatan begitu ya. Kalau kita lihat di sosial media dan segala macam, melakukan kejahatan dan tidak memiliki integritas itu sudah menjadi hal yang biasa, dan ada kebanggaan justru bahkan untuk hal-hal itu ya. Tetapi kita orang Kristen, kita tahu apa yang menjadi tujuan kita. Alumni Kristen kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kemudian kita bisa berbeda dalam kesukaannya, dalam kesenangan kita gitu. Bisa berbeda dalam hal menghadapi kekecewaan juga. Bisa berbeda dalam hal mencapai kesuksesan dan keberhasilan juga. Hal berani berbeda inilah yang menjadi potret kita, yang menjadi gambar kita. Alumni seperti apa kita nanti di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah pekerjaan. Yang terakhir, saudara yang terkasih, sukses dalam dunia kerja ini tips saja.
Saya kira kalau tadi kita sampaikan bagaimana orang pertanian yang sukses, maka dalam bayangan saya adalah orang pertanian yang sukses itu adalah orang yang terus hidup di dalam Tuhan, menggumuli terus pekerjaannya, menggumuli profesinya, menggumuli terus bagaimana menjadi keluarga yang baik, menggumuli terus apa yang menjadi misinya dalam pelayanan, menggumuli terus bagaimana berkontribusi dalam bangsa dan negara ini, tetap di dalam misi yang Allah berikan tadi. Ya. Kemudian untuk tips kecil dalam sukses dalam dunia kerja, kita harus memiliki pikiran yang terbuka. Jadi tidak bisa sempit dan tidak bisa melihat bahwa apa yang kita punya, pengetahuan saat ini itu sudah cukup. Tapi kita memiliki pemikiran yang terus terbuka karena masih sangat banyak yang mungkin belum kita tahu dan bagaimana kita bisa berkembang. Kemudian berani mencoba, ya, berani mencoba. Orang Kristen sering saya lihat akhirnya menjadi sangat pasif begitu ya, sangat pasif karena terlalu banyak ketakutannya, dia menjadi sangat pasif gitu ya. Tetapi kita harus berani mencoba. Kemudian juga proaktif. Ini saya kira menjadi kunci yang sangat penting ya. Kita tidak bisa reaktif hanya merespon apa yang sudah terjadi seperti pemadam kebakaran. Setelah kebakaran baru kita mau padamkan ya, itu reaktif. Tetapi orang pertanian menjadi proaktif ya, mendahului ya, memimpin dan semuanya itu. Kemudian mengupgrade diri. Ya, saya kira ini sangat penting dalam dunia alumni. Kita tidak cukup pengetahuannya sekarang. Kalau kita sudah tamat, maka akan sangat banyak juga yang harus terus kita mengupgrade diri kita, baik itu pengetahuan, skill, dan komunikasi, link, jaringan, dan semuanya. Kemudian fokus, gitu ya, fokus. Banyak juga yang terlalu banyak mengerjakan banyak hal sehingga tidak fokus, sehingga satu pun tidak bisa terkerjakan dengan maksimal. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah hiduplah dalam lingkungan yang positif, ya. Yang lingkungan yang positif artinya memang orang-orangnya saling mendukung, kemudian mindsetnya adalah positif, ya, bukan merongrong, tidak pikiran yang negatif, tetapi dalam lingkungan yang positif. Saya kira itu yang bisa saya paparkan ya di dalam mempersiapkan dan mengutus adik-adik yang baru tamat dari pertanian dan akan memasuki dunia alumni. Saya yakin bahwa apa yang sudah Anda punya, kemudian tetap bergantung kepada Tuhan, memasuki dunia alumni dengan optimis, ya, kemudian tidak berhenti belajar dan juga menggumuli apa yang menjadi panggilan Tuhan, merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan itu menjadi kunci kita untuk bisa menjadi garam dan terang dan juga bisa memberi untuk Tuhan dan negeri ini. Dek Rosella, kita ada sesi diskusi dulu atau kita tutup dulu? Nggak ada Bang, langsung tutup dalam doa aja. Nggak ada ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang agung. Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang telah bahkan menaruh hati-Mu di hati kami, sehingga kami ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan, ingin terus merenungkan kebaikan-Mu dan juga menjadi rekan kerja Tuhan untuk menyatakan kasih, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami yang akan kembali ke masyarakat, kembali ke dalam bangsa dan negara ini, kembali ke tengah-tengah keluarga, kembali ke tengah-tengah gereja, dan juga yang akan hidup di dalam profesi kami masing-masing. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, Tuhan yang mengajar-ajari kami dan adik-adik hamba ini semua, supaya kerinduan kami menjadi berkat tengah-tengah masyarakat itu menjadi terwujud. Terpuji Engkau Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang tidak akan meninggalkan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Dek Rosella. Terima kasih ya Bang. Bersyukur buat firman yang sama-sama kita dengar.
Dan semoga firman yang kita dengar boleh meneguhkan kita dan dalam mencari dan mengerjakan panggilan Tuhan. Kita akan melanjutkan kepada sesi pengutusan. Saya serahkan kepada Koordinator UKM KMK USU PFP kepada Yohanes Sirait, dipersilakan. Oke, baiklah. Saat ini kita akan masuk ke dalam jam doa pengutusan. Kita akan mengutus 17 orang alumni kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah jika kami mengingat bagaimana kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, ada anak-anak-Mu di sini ya Bapa. Kami akan berjam doa dalam melakukan pengutusan untuk 17 orang alumni kami. Dan kiranya Tuhan, untuk setiap doa-doa yang kami naikkan, kiranya Tuhan yang mendengarkannya, dan Tuhan yang meneguhkan setiap hati dari alumni-alumni kami ketika mereka diutus, mereka menjadi sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Yesaya 6 ayat 1-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Izinkanlah saya sebagai koordinator UKM KMK USU, Unit Pelayanan Fakultas Pertanian, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengutus 17 orang alumni. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Romada Deni Mesliani, STP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Romada terkait visi pribadinya dan doakan segera mendapatkan pekerjaan dan berdampak di sana. Mari kita berdoa untuk itu.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Riyama M. Simbolon SAGR, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Riyama dalam pencarian pekerjaan dan bisa lebih memahami dan percaya diri dengan visi pribadinya. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Endang Usinca Maranatha Simbolon SAGR, berdoalah, nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Usinca agar benar-benar peka mendengarkan panggilan Tuhan. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Juliza M. Boruhutagaul SAGR, berdoalah, nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Juliza dalam pencarian pekerjaan supaya semakin bisa melihat visi pribadinya. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Desi Kristanti Ritonga STP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Desi supaya tetap semangat bergumul untuk panggilan hidupnya. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Esther Veronica Marbun, SAGR, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Esther supaya tetap taat untuk menggumuli visi pribadinya. Mari kita berdoa untuk itu.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Kristiando Siahaan SPI, berdoalah, nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudara Kristiando dalam pencarian pekerjaan, agar Tuhan yang menolong, dan juga dalam penentuan visi pribadinya, agar peka dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Tania Lestari Francisca SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Tania di dalam pencarian pekerjaannya ke depannya, agar Tuhan yang tetap menolong, dan juga di dalam menemukan visi pribadinya, agar Tania semakin peka dengan suara Tuhan. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Sylvia Alma SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Sylvia di dalam menemukan visi pribadinya dan boleh berdampak dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Enggan Tresiadaci SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Enggan di dalam pekerjaannya supaya berdampak di sana. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Ricky Efran Ginting SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudara Ricky di dalam proses menemukan visi dan panggilan hidupnya, juga untuk setiap harapannya mau bekerja di mana, dan apa yang akan dikerjakannya, supaya Ricky bisa memperlengkapi diri
dan Tuhan menyertai dan menolongnya. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Indah Riah Naita Sembiring SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Indah di dalam perencanaan dan progres pekerjaannya ke depan, agar Tuhan yang tetap memberkati dan juga supaya menjadi alumni yang berintegritas dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Boy Tariparumayijuk SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudara Boy, semoga semakin taat di dalam mengisi diri, melakukan yang terbaik di dalam panggilan Tuhan, dan semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Nela Rosa Sihombing SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi, dan mari kita berdoa supaya saudari Nela menemukan jalan untuk menuju panggilan dan visi pribadinya, dan Tuhan tetap menyertai. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Reniati Simanjuntak SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Reni agar mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan berdampak di sana. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Putri Tio Yesi Matondang SP. Berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa untuk saudari Putri, agar dalam progres dan perencanaan pekerjaan, agar Tuhan tolong, dan Tuhan memampukan Putri berintegritas dalam pekerjaannya. Mari kita berdoa untuk itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamu, Imelda Christine Napitupulu SP, berdoalah dan nyatakanlah komitmenmu di hadapan Allah sebagai sarjana pertanian yang takut akan Tuhan dan bermisi. Dan mari kita berdoa supaya saudari Imel tetap taat di dalam penggumulan visi pribadinya, juga doakan agar Tuhan menolongnya dalam pencarian pekerjaan dan teman hidup. Mari kita berdoa untuk itu. Dua Tesalonika 1 ayat 11-12. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita, dan Tuhan Yesus Kristus. Untuk doa penutup, kami undang untuk Bang Zubel, Bang, menutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ajaib dan besar Engkau Tuhan yang telah memberikan adik-adik kami semua yang telah menjadi alumni dari Fakultas Pertanian, sarjana pertanian, Tuhan yang akan kembali ke tengah-tengah masyarakat, gereja, bangsa, dan negara, dan di tengah-tengah keluarga. Tidak ada kekuatan kami, Tuhan, kecuali mengandalkan Tuhan yang menciptakan kami, menjadikan langit dan bumi. Bahkan Allah yang demikian dahsyat bagi kami. Ajaib, agung, besar, kasih-Mu melimpah, penyertaan-Mu juga yang telah menyertai adik-adik kami semua ketika di dalam masa perkuliahan. Maka Allah yang sama juga yang akan menyertai mereka di tengah-tengah dunia kerja, di tengah-tengah dunia profesi. Tuhan bahkan menambah-nambahkan kebaikan-Mu buat semua adik-adik hamba yang bergumul untuk terus mencitrakan Kristus di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia profesi, kerja, dan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Maka apa yang Allah taruh di dalam mereka, percahaya di tengah-tengah dunia alumni, percahaya di tengah-tengah dunia profesi, sehingga benar Tuhan mereka menjadi hormat, menjadi kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang demikian besar. Engkau yang menjadi kekuatan mereka. Hilangkan semua rasa takut, hilangkan semua rasa gentar, tetapi sungguh-sungguh berpegang kepada Allah, dan Allah yang menyertai dan memberkati dengan ya dan amin. Terpuji Engkau, Allah yang agung, Allah yang menjadi kekuatan kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pengutusan mereka tengah-tengah dunia alumni. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikembalikan ke MC.
Kami mengucapkan selamat kepada Abang Kakak dan teman-teman alumni yang baru diutus. Semoga Abang Kakak dan teman-teman alumni boleh tetap taat dan semangat untuk mengumpulkan visi pribadinya dan semangat mengerjakan bagiannya sebagai alumni yang takut akan Tuhan dan bermisi. 4 tahun sudah kita dibina di dalam kelompok kecil. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita mengenal Tuhan, bahkan merasakan kasih-Nya, dan kita belajar untuk mengetahui visi Allah bagi dunia ini. Ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Dan kita yang sudah mengetahui visi Allah dipanggil Allah untuk menjadi pekerja atas tuaian Tuhan itu. Dengan satu tujuan, yaitu nama Allah dipermuliakan. Mari kita nyatakan komitmen kita di hadapan Allah, kita bernyanyi, tanda-tanda telah nyata. Dan di akhir lagu, kami mengundang Bang Jubel untuk menutup dalam doa. Kami berkumpul malam ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa-bangsa. Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan.